Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan hadhihi sanah. Wa nusalli wa nusallimu على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله الذي كان أجود من الريح المرسلة في رمضان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah telah menyampaikan kita di bulan Ramadan tahun ini. Mungkin banyak dari kita yang umurnya tidak sampai pada Ramadan tahun ini, tapi alhamdulillah kita yang berada di masjid ini, Allah masih menginginkan kita untuk menjalankan bulan yang paling agung, yaitu bulan Ramadan. Dan Ramadan adalah kesempatan emas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang umurnya paling pendek, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bulan dalam satu tahun untuk dilipat gandakan amal ibadah. Semua amal kebaikan kita dilipat gandakan di bulan Ramadan. Bersalawat dan bersalam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengistiqamahkan bersalawat dan bersalam kepada beliau, maka akan semakin mendekatkan tempat kita nantinya di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita muliakan guru-guru kita, pemursyid dan khalifah kita, alim ulama kita. Sama-sama kita muliakan hadirin wal hadirat yang berkesempatan hadir di Masjid Baitur Rahman. Semoga kita semua senantiasa termasuk orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menuntut ilmu. Kenapa selalu kita menghadiri majelis ilmu? Mengutip dari ucapan Al-Imam Al-Haddad bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, orang yang berbuat baik bighairi ilmin, tapi tanpa didasari dengan ilmunya. Dia salat tapi belum pernah belajar tentang salat. Dia puasa Ramadan tapi belum pernah mempelajari fikih puasa. Membayar zakat tapi tidak paham zakat apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi haji ataupun umrah tapi tak pernah mempelajari haji dan umrah tersebut. Dan perbuatan baik yang lain, apa yang terjadi? Mudarat yang dihasilkan oleh ibadah yang dilakukan tanpa ilmu itu lebih banyak daripada kebaikan ataupun manfaat yang didapatkan. Lebih banyak lagi rugi daripada untungnya. Itulah kita kenapa kita selalu menghadiri majelis ilmu, agar kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini
kita akan melanjutkan pembahasan di GSSD sebelumnya. Jadi momennya pas ini Bapak Ibu, kita bahas tentang lapar ini. Kan kita sedang berpuasa. Ya Bapak Ibu, masih ingat tak apa tentang fawaidul ju'? Apa faedah-faedah dari lapar itu Bapak Ibu? Nah, kita ulang sedikit. Kita mulai dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi ini berkaitan tentang bagaimana cara kita menaklukkan nafsu kita. Yang menjadi pertanyaan selama ini, kita yang mengendalikan nafsu kita atau kita yang dikendalikan oleh nafsu? Nah, kira-kira apa jawabannya nih Bapak? Dari Bapak dan juga sini. Sudah sampai derajat mana kita? Kita yang pegang tali kendalinya atau malah kita yang dikendalikan? Kita pegang kendalinya. Bapak belum menjawab. 50-50 Pak. Kadang-kadang mengendalikan, kadang-kadang dikendalikan. Ibu-ibu nak menjawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidu anfusakum, taklukkanlah nafsu kalian bil ju'i wal 'atasi, melalui lapar dan haus. Kenapa yang dibahas pertama kali dalam menaklukkan hawa nafsu itu dengan lapar dan haus? Nafsu, syahwat, hawa itu semua maknanya sama. Jawabannya adalah karena induk sumber dari semua nafsu dan syahwat di tubuh dan badan kita berasal dari syahwatul batan, syahwat perut. Bapak Ibu, syahwat dari 7 anggota di tubuh kita ini, induknya adalah syahwat perut. Mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, kaki dan tangan, semuanya berasal dan bersumber dari syahwat perut. Perutlah menjadi induk dari segala syahwat ataupun hawa yang timbul dari 7 anggota di tubuh kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan itulah sebelum kita mengkaji bagaimana cara menaklukkan syahwat perut ini, terlebih dahulu kita akan membahas faedah-faedah dari lapar. Kenapa kok lapar itu menjadi sarana utama untuk menaklukkan nafsu? Kita harus paham faedahnya. Siap Bapak Ibu mencatat? Ini menulis di buku atau menulis di ingatan nih Bapak Ibu? Ilmu yang telah kita dapati, pemahaman yang telah masuk di pikiran kita, kalau tidak kita tulis, hanya mengandalkan ingatan, apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Kemungkinan hilangnya itu luar biasa besar. Bertambah umur kita, melemah ingatan kita. Betul tak Bapak Ibu? Betul sekali. Tapi semestinya harus kita memiliki buku catatan selama kita menghadiri majelis ilmu di mana pun. Kira-kira ada tak Bapak Ibu yang mengamalkan ini? Dari HP pun tak apa lah. Ada catatan di HP pun jadi. Mungkin lebih simpel, bisa dibawa kemana-mana. Jadi yang pertama faedah lapar itu Bapak Ibu, safa'ul qalbi. Jadi qalbun dalam bahasa Arab itu bisa berarti hati, bisa berarti jantung. Bahasa Arab jantung itu qalbun, bahasa Arab hati pun juga qalbun. Jadi bisa membersihkan hati dan membersihkan jantung juga yang kita tahu. Jadi dengan lapar itu bisa membersihkan peredaran atau suplai darah ke jantung itu. Nah itu dari segi makna jantung. Dari segi makna hatinya bisa membersihkan hati. Wa iqadul qarihah,
bisa membuat tabiat yang menjadi penyerap ilmu di tubuh kita, yang buat kita cepat paham dan menangkap ilmu itu yang semakin terang, mudah masuk. Iqadul qarihan. Kemudian infadul basirah, memperkuat daya tangkap kita dalam memahami. Nah, ini faedah pertama untuk lapar. Kalau faedah kedua apa, Pak? Riqqatul qalb, melembutkan hati. Wa safa'ahu alladhi yatahayya li-idraki haladzatil munajah. Dengan lembut dan bersihnya hati kita, maka kita akan bisa untuk merasakan manisnya sebuah ibadah. Jadi manisnya sebuah ibadah itu ternyata bisa kita rasakan melalui rasa lapar. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, yang melalui lapar di sini bukan berarti tidak makan ya, Bapak Ibu jangan salah paham. Bukan berarti tidak makan, tapi sedikitkan makan. Jangan kita setiap lapar langsung makan sehingga seharian itu kita tidak pernah merasakan yang namanya lapar. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini yang bahaya. Saking tidak mau laparnya, makannya banyak sehingga satu hari itu tak pernah merasakan lapar. Nah, ini yang salah ya. Nah, itu syahwatnya semakin kuat. Itu syahwatnya semakin berkuasa dalam tubuh kita. Itu faedah yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga masih ingat? Ia membuat kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tanpa menyadari kita ini hamba yang lemah, lahir dalam keadaan lemah. Nanti pun di akhir usia kita pun kembali lemah lagi. Tapi kita tidak menyadari itu di saat kita bermunajat kepada Allah, merasa diri kita ini kuat, merasa diri kita ini bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Tidak ada rasa merendahkan diri dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syahwatnya kuat. Karena syahwatnya kuat. Jadi dengan melaporkan diri, insya Allah mudah untuk merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan keangkuhan, kesombongan, berbangga diri. Yang tiga ini adalah fondasi ataupun sumber dari bentuk kemaksiatan kepada Allah, bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah, dan bentuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang ketiga. Sampai faedah berapa kita kemarin Bapak? Kalau masih ingat? 3. Berarti yang keempat kita sekarang. Faedah dari lapar ini 10 Bapak Ibu. Hari ini kita akan menyambung yang keempat. Faedah yang keempat, kenapa lapar itu menjadi sarana untuk menaklukkan nafsu? Kata Nabi SAW, faedahnya adalah alla yansa bala Allahi wa azabahu, agar kita tidak lupa dengan azab dan bala dari Allah Subhanahu wa taala, wala yansa ahlal bala, dan juga tidak lupa terhadap orang yang ditimpa bala. Apa maksudnya? Fa inna syab'ana yansal jaya. Kata Imam Ghazali, orang yang kenyang itu Bapak Ibu pasti dia lupa kalau ada orang yang lapar. Nah, ini yang pertama. Kalau orang sudah kenyang, pasti lupa dia dengan orang yang lapar. Lupa dia dengan orang yang lapar. Wa yansal ju'a, lupa dia dengan kelaparan itu sendiri. Wal abdul fatin, sedangkan hamba Allah yang cerdas, yang bijak itu, kata Imam Ghazali, la yushahidu bala'an, ketika menyaksikan, melihat suatu bala, cobaan, min ghairihi, yang ditimpakan kepada orang selainnya, bagaimana sikap orang yang bijak dan yang cerdas itu? Illa wa yatadzakkar bala al-akhir. Orang yang bijak itu pasti dia teringat nanti azab yang ada di akhirat. Ini masih azab di dunia, bagaimana nanti di akhirat? Ketika melihat orang yang sedang haus, apa mesti yang diingat oleh seseorang yang cerdas, yang bijak itu?
dia harus mengingat nanti bagaimana haus yang luar biasa di tengah-tengah padang mahsyar. Dia akan melihat dan menyaksikan dan mengingat bagaimana rasa lapar yang akan ditimpakan kepada para penghuni neraka. Ketika mereka minta makan, apa yang mereka makan? Az-zaqqum. Zaqqum ini pohon aromanya busuk, rasanya pahit luar biasa. Jadi buah dari zaqqum inilah makanan penduduk neraka. Kemudian dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Dhari' ini pohon yang berduri. Inilah juga makanan yang dimakan oleh penduduk neraka. Ketika mereka makan, nyangkut di tenggorokannya Bapak Ibu, banyak durinya. Bayangkan itu Bapak Ibu. Itu kalau makanan penduduk neraka. Minumannya gossa, nanah yang mengalir dari kulit ahli neraka itu. Dan al-muhl, minuman mereka itu apa? Besi yang dicairkan, lelehan besi. Itu yang harus kita ingat. Ketika kita ada mendengar orang yang kelaparan, orang yang kehausan, maka azab akhirat itulah yang harus diingat. Hatta innahum la yarju'un fa yut'imuna az-zaqqum. Itu yang terjadi bagi penduduk neraka. Ketika mereka lapar, yang mereka makan adalah zaqqum. Oleh karena itu, bagi seorang hamba jangan pernah lalai di pikirannya tentang azab akhirat yang abadi. Selamanya, yang tidak ada akhirnya, azabnya yang luar biasa, sehingga tidak bisa dibilang seseorang hidup dan mati ketika mendapatkan azab akhirat. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada lagi yang namanya kehidupan, tidak ada lagi yang namanya kematian. Itu antara hidup dan mati. Orang-orang yang mendapatkan siksaan di api neraka. Ini dia faedah yang keempat Bapak Ibu. Apa faedah yang keempat untuk Bapak Ibu? Agar kita tidak lupa dengan bala dan azabnya Allah dan orang yang terkena bala. Karena orang yang kenyang pasti lupa dengan orang yang lapar, lupa dengan kelaparan itu. Itu dia yang keempat, faedah yang keempat. Faedahnya apa Bapak Ibu? Maknanya manfaat. Ya. Faedah ini manfaat dari lapar. Diteringat tentang orang yang ingat dengan azab dan balanya akhirat. Ya, ketika Nabi Yusuf ditanya, Nabi Yusuf ini kan memegang kunci perbendaharaan gudang suatu kerajaan. Ketika ditanya, lima taju'u wa fi yadayka khazainul ardh, wahai Nabi Allah Yusuf, kenapa kamu masih mau lapar sedangkan di tanganmu ada kunci gudang itu? Kunci gudang. Setelah Nabi Yusuf ke istana ataupun diangkat anak oleh Raja Al-Aziz, ketika itu dia diamanahkan sebagai pemegang kunci dari gudang makanan dari suatu kerajaan itu, tapi beliau masih membiasakan lapar. Apa jawaban beliau? Akhafu, saya takut an ashba'a, kalau saya kenyang, kata Nabi Yusuf, fa ansal jariah, aku lupa terhadap orang yang lapar. Itu kata Nabi Yusuf alaihi salam. Ini dia faedah yang keempat. Faedah yang kelima Bapak Ibu, al-faedatul khamisatu wa hiya min akbaril fawaid. Faedah yang kelima inilah faedah yang terbesar di antara 10 faedah lapar itu. Yang kelima ini yang harus benar-benar kita perhatikan dan kita ingat. Apa itu? Kasru syahawatil ma'asi kulliha. Bisa menghilangkan syahwat untuk berbuat maksiat. Memecahkan syahwat untuk bermaksiat. Ini faedah yang luar biasa ya Bapak Ibu. Wal istila'u 'ala nafsil ammarati bisu', dan bisa mengendalikan nafsu ammaratu bisu'. Nafsu kita ini dari sejak kita lahir ini tipenya apa Bapak Ibu? Ammaratu bisu'. Selalu mendorong kepada kejahatan. Ini tipe nafsu kita.
Tugas kita lah yang untuk menaikkan tipe nafsu kita ini. Ini tipe dasar semua manusia. Ammaratun bisu, mendorong, mengajak kepada hal-hal jahat. Tingkatkan nanti kepada nafsu lawwamah. Kemudian nafsu al-mulhim. Kemudian yang terakhir adalah nafsul mutmain. Ini tugas kita. Kenapa kita belajar hal-hal yang seperti ini? Karena setahu kita rukun agama itu kan ada rukun agama, Bapak Ibu, ada berapa? Rukun agama ada di 3. Islam, iman, Islam dan ihsan. Rukun agama yang pertama iman, kita pelajari ilmu akidah, ilmu tauhid. Kemudian tentang Islam kita belajar di mana ilmu fikih. Ihsan inilah yang jarang dan banyak orang lalai tidak mau mempelajari. Di mana kita bahas ihsan, namanya ilmu tasawuf, ilmu membersihkan diri, tazkiyatun nafs, ilmu cara menaklukkan nafsu. Kita belajar fikih salat agar kita tahu salat kita itu sah secara syariat, ya enggak Bapak Ibu? Dan kita belajar tasawuf adab-adab dhabatil salat agar kita tahu salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu. Pilihlah Bapak Ibu, mau sholatnya sah secara syariat saja tapi nggak tahu apakah diterima oleh Allah. Kita belajar tasawuf ini agar kita paham sholat kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita itu bersih. Ketika kita menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat. Nanti datang masanya hari yang nggak ada gunanya anak cucu keturunan. Harta kita yang berlimpah ruah nggak ada gunanya. Yang berguna itu apa Bapak Ibu? Illa man atallaha biqalbin salim. Ketika dia meninggal dunia hatinya bersih, tidak ada penyakit. Permasalahannya sekarang Bapak Ibu, banyak orang tidak tahu bagaimana kondisi hati. Kalau anggota zahirnya sakit, itu segera diobati. Ya Bapak Ibu, anggota zahirnya baik yang bagian jantung, bagian liver, usus, lambung segala macam, dan yang zahir yang bagian tangan dan kulit segala macam, mata. Ketika sakit langsung dibawa, tidak Bapak Ibu? Diperiksa ke dokter spesialis. Tapi kalau hati sakit, jangankan dibawa berobat, sadar saja hatinya sakit, dokter itu tidak tahu. Nah, inilah bedanya. Jadi oleh karena itu, mari kita bersama-sama lebih perhatian terhadap hati kita. Bukan berarti nggak boleh perhatian terhadap badan zahir kita, tidak. Tapi ada yang lebih harus kita perhatikan, yaitu hati. Tempat Allah memandang apa Bapak Ibu? Tangan kita, mata, anggota zuhur kita, perawakan kita secara zahir, tidak. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum, tidak melihat kepada bentuk luar, wala yanzuru ila ajsadikum, dan Allah tidak melihat kepada jasad tubuh kita ini, walakin yanzuru ila qulubikum. Tempat Allah melihat Bapak Ibu menilai seorang hambanya itu, Allah lihat langsung ke hati. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh dan jasad kita ada segumpal daging. Wa idza salaha al-jasadu kulluh, kalau segumpal daging ini baik, sehat, bersih, maka baik dan sehat dan bersih pula anggota yang tubuh lainnya. Tapi wa idza fasadal jasadu kulluh, kalau sakit, kalau jahat, kalau buruk, kalau kotor, maka anggota yang lain pun ikut jadi kotor. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah adalah hati. Jelas perhatian kita terhadap hati kita. Kembali ke faedah yang kelima. Faedah yang kelima tadi apa Bapak Ibu? Memecahkan syahwat untuk bermaksiat. Dengan lapar ini bisa kita membendung semua dan menghilangkan ya syahwat, keinginan untuk bermaksiat. Ju' inilah salah satu kuncinya. Kenapa? Karena sumber utama untuk maksiat itu adalah
syahwat dan kekuatan. Sedangkan syahwat dan kekuatan itu menjadi kuat, syahwat yang menjadi menggebu-gebu itu adalah dengan makanan. Kenapa syahwat perut ini begitu inti Bapak Ibu? Nah, karena dengan syahwat perut ini Nabi Adam dan Hawa dulu dikeluarkan dari surga. Apa sebab Nabi Adam dan Sayyidah Hawa dikeluarkan dari surga? Karena melanggar, memakan buah makan. Makan ini tabiat dari syahwat perut. Syahwat perut inilah yang membuat Nabiullah Adam dan Sayyidah Hawa dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fataqliluha yud'ifu kulla syahwatin wa quwwatin. Mensedikitkan makan itu bisa melemahkan syahwat dan kekuatannya. Nah, ini dia. Kenapa kok Jum ini menjadi pemeran utama dalam menghalangi, menghilangkan syahwat, keinginan untuk bermaksiat. Kemudian lanjutannya, wa innama sa'adatu kulluha fi an yamlika ar-rajulu nafsahu. Kebahagiaan yang hakiki Bapak Ibu, kebahagiaan yang sebenarnya itu terletak pada bagaimana seseorang itu mengendalikan nafsunya. Itu kebahagiaan sesungguhnya. Terletak pada seseorang itu bisa mengendalikan nafsu. Sebaliknya, wasyaqawatu fi an tamlikahu nafsu. Celaka itu terletak pada orang yang dikendalikan oleh nafsu. Sebaliknya Bapak Ibu, celaka ataupun bahagia, bahagia sebenarnya terletak pada bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu. Wa kama annaka la tamliku dabbatal jamuh, sebagaimana kita tidak bisa mengendalikan binatang liar illa bi dha'fil ju', kecuali dengan kita buat dia lapar. Dia akan berhenti memberontak. Fa idza syabi'at, kalau binatang itu, suatu hewan itu kenyang, qawiyat, dia akan semakin kuat. Wa syaridat, akan semakin liar. Wajah mahat, semakin memberontak, tidak mau dikendalikan. Fakadzalika nafsu, begitu juga lah kondisi nafsu kita ini Bapak Ibu. Semakin dia kuat, maka akan semakin susah kita untuk mengendalikannya. Apa yang buat dia kuat adalah makanan. Kenyang adalah kekenyangan. Kama qila li ba'dihim, ada orang yang sudah sangat tua Bapak Ibu, ditanya, dia badan sudah tua, sudah melemah, tapi tidak dia perhatikan dengan makan makanan, jadi dia tidak mau mengurus tubuhnya, sehingga ditanya, ma baluka ma'akibarika, apa yang membuatmu tidak mau memperhatikan dirimu sedangkan badanmu sudah melemah? Faqala, katanya jawabannya adalah li'annahu syari'ul ma', ini tubuh saya ini tipenya mudah bangga diri, mudah berbangga diri. Fahisyul asyab, kalau sudah sombong diri saya ini luar biasa sombongnya, kata orang tua tersebut. Fa akhafu ayyajmaha bi fa yuwarritani, aku khawatir kalau aku buat nafsuku semakin kuat, aku akan terjerat oleh nafsuku. Fali'an ahmilahu ala syada'id, aku buat dia lapar terus menerus, itu lebih aku sukai daripada dia menyeretku untuk berbuat maksiat. Nah, bayangkan Bapak Ibu, otomatis kan kita yang lebih tahu dengan kondisi tubuh kita, bagaimana sombong dan angkuh yang ada dalam tubuh kita, bagaimana rasa bangga diri yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita merasa cepat dia sombongnya, cepat dia berbangga diri, maka segera kendalikan dengan rasa lapar. Inilah momennya bulan puasa ini. Cocok sekali kita akan membuktikan bagaimana faedah lapar. Ju'in. Tapi ingat juga, jangan puasa kita ini, yang kita dapat dari puasa itu hanya lapar dan haus. Ya Bapak Ibu, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'a wal 'atas.
Betapa banyak kata Nabi SAW orang yang berpuasa tak dapat apa-apa dari puasa dia selama sebulan ini, hanya lapar dan haus. Apa sebab dia melakukan ataupun mengerjakan hal-hal yang membatalkan pahala puasa? Jadi yang membatalkan dalam puasa ini ada dua. Yang membatalkan puasa itu sendiri dan yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah tapi nggak ada pahala, nggak ada nilai, kosong. Masih ingat Bapak Ibu itu? Apa saja yang membatalkan pahala puasa itu? Sudah mulai lemas ini. Bapak Ibu, masih ingat tak? Jadi sebelum kita melakukan suatu ibadah, mestinya fikihnya sudah ada di pikiran kita. Sebelum masuk bulan Ramadan, seharusnya fikih puasa itu telah kita puasa. Dulu ketika kita mulai balik, awal balik, seharusnya kita sudah paham tentang sholat. Karena sholat itu tiap hari 5 waktu. Tapi puasa yang sekali setahun, mungkin kalau tidak diulang lupa. Dulu pernah belajar, tapi kalau tidak diulang, lupa. Seharusnya di bulan Sya'ban itu kita mengkaji tentang fikih puasa. Agar masuk puasa Ramadan, fikihnya sudah ada di pikiran kita. Lewat 28, 2 menit lagi. Yang membatalkan pahala puasa yang pertama Bapak Ibu, al-ghibatu, bergibah. Apa itu ghibah? Membicarakan keburukan seseorang, membicarakan hal-hal yang tidak disukai oleh seseorang tanpa kehadiran. Walaupun yang dibicarakan itu benar sesuai fakta. Ini namanya ghibah. Yang kedua, an-namimah, adu domba. Dia berusaha mengadu si A dengan si B. Dia tukang fitnah. Kemudian apa lagi? Al-kadzib, berbohong. Berbohong. Yang keempat, ru'yatul haram, melihat sesuatu yang diharamkan. Melihat sesuatu yang diharamkan untuk dilihat, atau melihat sesuatu yang halal boleh kita lihat tapi pakai syahwat. Istri maksudnya. Hati juga kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yang bisa membatalkan pahala puasa kita adalah al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Sumpah dia tadi palsu, menutupi kesalahan, dia bersumpah. Kemudian apa lagi? Qauluz zur wal fuhsh, perkataan berita-berita hoax, perkataan-perkataan keji, kotor, wal amali bihi, dan termakan hoax. Hati-hati kita dalam memakan berita dan informasi. 6 inilah yang bisa membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan bisa kita ingat. Faedah yang kelima ini luar biasa, yaitu bisa mengendalikan dan memecahkan serta menghilangkan syahwat untuk bermaksiat. Saya kira cukup materinya Bapak Ibu ya. Cukup. Kita buka tanya jawab sekarang atau nanti? Langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita tanyakan tentang itu tadi, tentang kenyang tadi. Nabi Yusuf saja dia tetap mengendalikan hawa nafsunya. Jadi dalam ini maksud saya begini, memang semacam tantangan. Kita dermawan, semua kita miliki, tapi kita usaha kita jangan bisa dengan kekayaan, dengan kemampuan kita itu segala macam itu untuk milik kebaikan. Artinya kekenyangan dengan hawa nafsu yang kita miliki itu, kita tidak sombong, kita tidak angkuh, kita tidak mencibir orang dan seterusnya. Dengan kemampuan yang tadi, barangkali ilmu agamanya hebat, ya, barangkali ekonominya
Bila dibutuhkan oleh orang lain yang memerlukan, dia akan bantu. Nah, jadi jihad itu apa usaha trik kita? Supaya apa? Supaya ya di dunia ini kita kan untuk beribadah dan segala macam itu kan perlu juga kemampuan besar. Artinya dalam ini potensial kemampuan kita, ekonomi dan segala macam itu. Jadi bagaimana bisa kita arahkan ini? Nah, bagaimana kita bisa mengendalinya, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua tentang hati qalbun salim tadi, Ustaz. Hati yang selamat. Ini kalau kita simak itu tadi dan bahasa Arabnya mungkin begitu. Kami pun tak kenal juga dengan bahasa Arab itu tentang hati dan jantung. Itu kalau para dokter, kalau jantung itu fungsinya memompa, menyampaikan dan mengendalikan nanti. Kalau hati itu dia kan terbentuk yang hadis Rasulullah di segumpal daging itu. Artinya apa? Antara hati dan jantung itu berbeda, Ustaz. Hati dan jantung itu berbeda. Tetapi dalam bahasa Arabnya itu sama saja, itu saja. Nah, jadi artinya apa? Fungsi kedua benda itu memang berbeda, tidak akan sama. Nah, jadi mohon juga ada diferensiasinya antara hati dan jantung. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada dua pertanyaan. Iya. Pertanyaan pertama, bagaimana kita mengendalikan misalkan kita orang berada Iya. agar tetap terbilang orang bertakwa ya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Banyak contohnya. Nabi Sulaiman raja dunia, tapi nabi banyak para wali-wali Allah yang kaya raya banyak. Ini pembahasannya adalah terhadap hubbud dunia atau tidak, cinta terhadap dunia atau tidak. Pengertian cinta terhadap dunia bukan berarti kita tidak boleh kaya. Ini yang pertama. Jangan salah paham Bapak Ibu. Cinta terhadap dunia berarti kita tidak boleh kaya, bukan seperti itu, tidak. Cinta terhadap dunia bagaimana harta kekayaan kita itu tidak bisa menguasai hati. Kata para ulama, cukup harta itu sampai telapak tangan, jangan sampai masuk ke hati. Apa tandanya harta itu tidak menguasai hati? Ada atau tidak ada yang sama aja. Tidak ada yang berubah dari tubuh kita, dari pikiran dan hati kita, sama aja. Ada dan nggak adanya sama. Ada ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Titipan. Ini nggak sampai ke hati, itu tandanya. Jadi bagaimana? Jadi kalau masalah lapar ini, walaupun dia kenyang, apakah bisa dia menghilangkan maksiat sepenuhnya? Oke lah dia bertakwa, dia selamat dari syahwat kemaluan. Bisa dia kendalikan. Itu syahwat mata bisa nggak? Kemaluan nggak berzina, tapi mata juga berzina. Sebagaimana kemaluan berzina, mata juga berzina. Kalau dia orang yang bisa mengendalikan pandangan matanya, oke lah. Pikiran kotor bisa nggak kita kendalikan? Kalau kita kenyang itu, pikiran kotor itu mudah masuk. Bahkan bisa datang saat sholat. Hanya ditakutkan diri. Kalau kita kenyang, jadi walaupun kita orangnya bertakwa, bisa kita tutup syahwat kemaluan, syahwat mata, tapi yang lintasan pikiran ini susah. Kalau kita sedang ini bahayanya. Jadi bukan berarti tidak boleh memiliki hati, ya boleh, tapi jangan sampai tergolong orang yang cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Cinta terhadap dunia itu adalah induk dari segala kesalahan yang dilakukan oleh hamba. Jadi walaupun kita kenyang, kita kaya, kita bertakwa, memang ada syahwat yang bisa ditepis. Tapi yang susah ditepis adalah syahwat pikiran, lintasan pikiran. Ini yang kita takutkan. Kalau kenyang dan dia tidak terbangga diri dengan kekayaannya,
alhamdulillah, kemudian tidak sombong. Tapi untuk mengendalikan pikiran kotor tadi, sebab kita kenyang tadi, ini yang susah. Walaupun syahwat kemaluannya, syahwat matanya bisa dia bendung, bisa dia cegah. Ini yang kita takutkan tadi, bukan berarti tidak bisa. Pertanyaan kedua tadi, sebelum masuk tata cara membersihkan hati di kitab Imam Ghazali ini, beliau membahas apa itu akal, apa itu hati, apa itu ruh, apa itu nafsu. Itu dijelaskan oleh Imam Ghazali. Tadi masalah al-qalbu, qalbu itu dalam bahasa Arab memang multi makna. Ada yang berarti jantung, itu dalam dunia medis atau dunia anatomi ya. Kemudian ada yang hati, hati ini sifatnya tak ada benda ya. Nuraniyatun rabbaniyah. Enggak bisa kita deskripsikan pakai benda ya. Sesuatu yang konkret itu enggak bisa. Kenapa Rasulullah menyebut mudghah segumpal daging itu supaya memudahkan sahabat untuk memahaminya. Bukan berarti itu hati, jantung itu tidak. Berbeda, memang berbeda, tapi katanya sama. Jadi al-qalbu yang berarti jantung dengan yang berarti hati itu memang lafaz dalam bahasa Arab sama, tapi makna dalam beda. Bukan jantung itu yang dimaksud hati, tidak. Ya, hati itu sesuatu yang bersifat nurani, bersifat robbani, sesuatu yang tak kasat mata ya. Sama seperti ruh, nggak bisa kita menjelaskan. Secanggih apapun medisanya, ruh nggak bisa menjelaskan. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang ruh, apa itu ruh? Katakanlah, ruh itu adalah urusan Tuhan. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Bahkan Nabi pun tidak dikasih wewenang oleh Allah untuk menjelaskan apa itu ruh. Begitu juga dengan hati. Tapi hati itu bisa kita rasakan, bisa kita cek di dalam tubuh kita. Itulah hati. Rasulullah menyebutkan mudghah itu untuk mendekatkan pemahaman supaya mudah dipahami. Saya kira seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan di pagi hari ini bisa menambah tekad dan motivasi untuk kita untuk lebih perhatian terhadap hati dan perhatian terhadap permasalahan untuk mengendalikan nafsu dan meningkatkan nafsu kita. Jangan terus-menerus di level nafsu ammarah. Kita naikkan lagi ke nafsu al-lawwamah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا للقرآن وصدقاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun nih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz dari LCMA. Ini adalah